yang saya dapatkan adalah kalau dulu 2 tahun maksimal. Dengerin dulu dong. Oh ya, oke. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Nah ini, jadi semua orang pada nanyain tentang RUU Cipta Kerja, terus-terusan saya disuruh, ini gimana, saya mikir gimana gitu, orang yang paling tepat untuk ngomong siapa gitu, salah satunya adalah Ibu Menteri Tenaga Kerja, Bu Ida, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Didi. Udah siap diserang sama semua orang ya Bu? Ya, saya kira sebagai pejabat publik, saya kira resikonya adalah bagaimana menampung yang pro dan yang kontra. Ya, betul. Dan di era demokrasi seperti ini adalah keniscayaan, Mas. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Saya mewakilkan dulu nih teman-teman yang ingin tanya ke Ibu, yaitu salah satunya gini, karena Ibu adalah Menteri Tenaga Kerja. Di sini dibilang bahwa Undang-Undang Ketenaga Kerjaan disebutkan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja, dibilang. Dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Sekarang hanya dikatakan istirahat mingguan 1 hari dalam 6 hari kerja. Artinya istirahat dan liburnya berkurang. Wah, orang berkurang, libur, stres, demo, ngamuk toh, ngamuk. Ini ya betul-betul. Saya perlu datang ke sini memang untuk menjelaskan banyak hal ini, termasuk yang begini-gini. Nah, saya perlu jawab sekarang atau? Jawab sekarang. Oke. Baik. Libur dikurangi. Libur dikurangi. Aduh, teman-teman semua yang mendengarkan acaranya Mas Dedi ini, saya menjelaskan bahwa waktu kerja itu tetap diatur sebagaimana ketentuan Undang-Undang 13 2003. Oke. Isinya apa? Isinya itu 7 jam sehari atau 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Oke. Itu jadi kalau 6 hari kerja, maka jam kerjanya itu 7 jam. Oke. Nah, 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk yang 5 hari kerja dalam 1 minggu. Oh, berarti bisa libur 2 hari juga? Iya bisa, tergantung kesepakatan. Tapi heboh di mana-mana ini. Iya, ini makanya saya jelaskan. Makanya tadi saya katakan ya Mas Dedi, undang-undang tadi setelah melalui proses penjelasan duduk bersama dengan tripartit itu banyak hal yang kita kemudian bersepakat dan mempertahankan Undang-Undang 13 2003, ketentuan yang sudah baik. Dan memang begini Mas Dedi, membaca undang-undang ini kan, ini Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan kan. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ini sekarang kita susun ini, namanya Undang-Undang Cipta Kerja kan. Ketentuan yang ada di Undang-Undang 13 sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang di Undang-Undang Cipta Kerja, maka ketentuannya tetap berlaku. Oke. Termasuk tentang waktu kerja ini. Tapi ini yang diributkan, dulu undang-undangnya adalah 1 hari, 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja. Artinya nggak dirubah? Nggak dirubah. Nah, ketika tidak dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja, itu artinya tetap eksis, tetap sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, berarti, nah ini mungkin saya salah nih ya, tapi silakan kalau mau bertanya. Tapi intinya adalah Ibu mengatakan bahwa tetap libur bisa sehari atau 2 hari dalam seminggu. Tergantung dari kesepakatan, tergantung dari bosnya dong berarti Bu ya? Ya kesepakatan bersama antara pekerja, terima kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Oke. Di sini ketentuan gini ya, di sini kerjanya 5 hari. Nah, terus yang bekerja siap, oke saya mengikuti keputusan itu, kan namanya kesepakatan juga. Oke, jadi itu tidak dirubah ya? Tidak dirubah. Tidak dirubah. Oke, baik. Saya masuk ke yang kedua. Enggak, saya mau menjelaskan. Oke. Jadi apa bedanya dong Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, apa bedanya? Bedanya adalah di Undang-Undang Cipta Kerja ini menampung ketentuan tentang pekerjaan yang sifat dan kondisinya tidak dapat sepenuhnya mengikuti ketentuan tersebut. Sehingga perlu diatur waktu kerja khusus, misalnya sektor ekonomi digital yang waktu kerjanya sangat fleksibel. Ibu-ibu rumah tangga nih yang bekerja setelah menyelesaikan pekerjaan domestiknya. Saya bekerja ketika anak saya sudah selesai, kemudian misalnya dari jam 8 sampai jam 2 saja misalnya. Itu kan tidak sampai 7 jam. Gimana itu? Itu tetap diakomodasi, kan dulu nggak bisa, nggak boleh karena ketentuan jam itu kalau nggak 7, 8 jam.
Jadi berarti sebenarnya kalau dalam hal ini menguntungkan pekerja. Iya dong. Jenis pekerjaan yang tidak ini kan dinamika ketenagakerjaan kan sangat berubah-ubah terus. Banyak sekali jenis pekerjaan. Anak-anak milenial itu banyak kan Mas Dedi ya. Anak-anak milenial kerja itu satu hari bisa 2 bos loh. 5 jam di bos A, ngerjakan apa gitu, 5 jam lagi dia di pos B misalnya. Oh gitu ya Bu ya? Banyak. Oh gitu ya, Holis gitu ya. Sini orang-orang gitu ya, kurang ajar semua di sini. Nggak kurang ajar Mas. Oh pintar deh. Pintar. Oh pintar. Dan dinamika anak-anak sekarang dia bekerja fleksibel, ini kan tidak diakomodasi. Bagaimana bentuk perlindungannya? Ada itu perlindungannya. Ya, jadi ada di undang-undang ini. Oke, saya curiga nih, bener ya gitu ya? Duh, kok curiga sih? Kan netizen, saya harus curiga nih bener nggak nih kata ibu nih begitu. Tapi bener tuh Bu ya. Ya bener lah. Bener, ini ya? saya menyampaikan undang-undang. Aduh, saya jadi gimana gitu kalau nggak dianggap tidak benar. Oke, berarti ini aman ya. Oke, nih. Nah, hal lain yang tentang waktu kerja ini Mas Dedi. Tetap diatur waktu kerja lembur maksimal 4 jam dalam satu hari. Maksimal 4 jam waktu lembur itu. Kan jadi misalnya seorang bekerja 8 jam, ditambah waktu lembur dia misalnya digunakan waktu lembur itu 4 jam, itu 12 jam. Dia tidak boleh lebih dari 4 jam? Tidak boleh. Nah, kan banyak yang mengatakan undang-undang ini eksploitatif terhadap tenaga kerja. Kalau mengambil lembur 4 jam, maka dan mengambil satu harinya 8 jam, berarti kan 12 jam. Apakah itu eksploitatif? Ini ketentuan yang sesuai dengan standar ILO. Jadi batas kemampuan seseorang bekerja itu kira-kira 12 jam. Oke. Uang lembur gimana Bu? Wah ya, karena di luar 8 jam itu dikategorikan sebagai uang lembur, maka dia berhak atas uang lembur itu. Inilah kelebihannya. Jadi kalau pekerja tidak mau lembur boleh nggak? Boleh. 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 Oh. Jadi itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau saya pekerjanya mengatakan saya nggak bisa lembur, ya itu haknya dia dan boleh nggak usah disebutin Bu? Oh, ada yang takutnya nanti tidak mau lembur yang di sini. Terus sebenarnya undang-undang ini untuk yang di sini juga ternyata. Oh gitu ya makanya. Oke, saya ngerti tentang itu. Oke. Tapi banyak masyarakat yang merasakan bahwa ini istirahat panjang terancam dihilangkan. Sebelumnya ditulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pekerja berhak atas istirahat panjang sekurangnya 2 bulan di tahun ke-7 dan ke-8, masing-masing 1 bulan. Hal ini berlaku untuk karyawan yang sudah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama. Namun saat ini hak cuti panjang tersebut tidak diatur, melainkan menyerahkan aturan tersebut kepada perusahaan dan diatur melalui perjanjian kerjasama yang disepakati. Artinya dibalikin ke bosnya, mau ngasih apa tidak. Tetap diatur Mas. Tidak menghilangkan cuti seperti cuti haid, cuti melahirkan, istirahat panjang. Tetap wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi para pekerja atau buruh. RUU Cipta Kerja ini juga tidak menghilangkan hak istirahat. Tadi sudah saya sebutkan saat haid dan istirahat melahirkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi tidak benar. Jadi ketentuan itu tetap berlaku sebagaimana ketentuan Undang-Undang 13 2003. Jadi tetap berlaku? Tetap berlaku. Tapi kenapa beredarnya begini? Ya begini Mas, masalahnya kan di Undang-Undang Cipta Kerjanya tidak diatur. Tadi saya di depan mengatakan yang tidak diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, yang itu merupakan ketentuan di Undang-Undang 13 2003. Tadi sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang, maka ketentuan yang ada di Undang-Undang 13 2003 tetap berlaku sebagai ketentuan ketenagakerjaan. Berarti kata-kata menyerahkan aturan kepada perusahaan. Sebenarnya begini. Semua ketentuan itu tetap diatur di Undang-Undang 13 2003 sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang di Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan diberikan haknya kepada perusahaan untuk mengatur. Enggak, itu tetap diatur di Undang-Undang 13 2003. Oke. Karena di sini saya baca diatur melalui perjanjian kerjasama yang disepakati, menyerahkan aturan kepada perusahaan. Oh, enggak. Ada itu mungkin ngambilnya secara parsial-parsial. Saya mau jawab tentang ketentuan cuti itu. Itu ketentuannya tidak dihapus dan tidak diatur ulang di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, jadi artinya tidak berubah nih? Ya, pokoknya pasalnya begitu. Kalau dapat berita kok
ini cuti haid kok tidak ada misalnya, cuti istirahat untuk haid, istirahat untuk melahirkan kok tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu bukan hilang berarti. Berarti ketentuannya itu tidak berubah sebagaimana ketentuan yang ada di Undang-Undang 13 2003. Memang pada saatnya harus ada disandingkan begini ya, Undang-Undang Kerjaan, Undang-Undang 13 2003, nanti Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan. Harus disandingkan begitu biar membacanya secara gampang. Dan itu pada saatnya akan dilakukan, Mas Dedi. Sekarang kan baru disahkan. Secara umum saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa ketentuan Undang-Undang 13 2003 itu masih tetap berlaku sepanjang tidak dihapus dan tidak diatur ulang di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, baik. Tadi saya baca berita Ibu Ida ngomong di mana gitu, mungkin wartawan kali mengambil potongan dan sebagainya. Masalah tentang upah PHK. Di mana upah PHK itu tadinya harusnya 30 kali lebih, lalu turun menjadi 25 kali lebih, benar tidak Bu? Karena saya baca berita itu, Ibu mengatakan hal tersebut. Pesangon PHK. Kok diturunkan PHK itu? Iya, Mas Dedi. Ini merugikan ini Bu. Iya, begini Mas Dedi. Saya mewakilkan SJW. Ini saya akan jawab tentang ketentuan pesangon. Jadi prinsip dulu yang mau saya sampaikan. Pesangon, ketentuan tentang pesangon, prinsip umumnya bahwa pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja atau ini paham nggak ini maksudnya? Paham. Jadi harus diterima. Hak. Memastikan. Itu, memastikan. Tapi diturunkan kan, Bu? Selama ini 32, apa diterima? Tapi kan aturannya ada 32. Apa diterima dulu? Nggak tahu kita. Nah, saya kalau nggak tahu gini, Mas. Pada prakteknya, Undang-Undang 13 2003 tentang ketentuan pesangon yang memang sangat bagus, 32 kali. Pada prakteknya hanya 7% yang mengikuti ketentuan Undang-Undang 13 2003 tentang pesangon ini. Kan ada undang-undangnya, Bu. Tar dulu. Jadi undang-undang itu artinya tidak implementatif kan? Karena hanya 7% dari perusahaan yang ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja, 7% yang komplain yang mengikuti ketentuan. Baik, saya ngerti. Ada 27 yang mereka membayar sesuai dengan kesepakatan, tapi di bawah ketentuan Undang-Undang 13 2003. Boleh, nggak ada hukum ya? Ini saya tidak ngomong boleh atau tidak boleh, saya ngomong praktek di lapangan. Tapi kan kalau ada hukumnya harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh kan? Iya. Kenapa? Karena ternyata perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya kan? Karena dianggap terlalu tinggi. Nah, pemerintah kan nggak ingin seperti itu. Jadi prinsip di Undang-Undang 32 2003 itu bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa pesangon itu betul-betul menjadi hak dan dapat diterima pekerja atau buruh. Makanya diturunkan. Diturunkan dengan ada kepastian. Kepastiannya bagaimana? Dari mana pemerintah bisa memastikan? Kepastiannya bagaimana? 25 itu 19 kalinya dibayar oleh pengusaha, 6 kalinya dibayar melalui skema program jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah satu jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan lainnya seperti jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Apa manfaat dari JKP ini? Manfaat dari JKP ini pekerja mendapatkan cash benefit selama 6 bulan. Kira-kira 6 bulan ya, nanti akan diatur 6 bulan. Kemudian mendapatkan vocational training dan mendapatkan akses penempatan. Itu kan yang dari pemerintah. Nah, tapi kan gimana Anda menjamin yang perusahaan yang 19 kali itu kan tidak bisa, sama aja Bu. Yang 19 kalinya dibayar oleh perusahaan. Jadi yang dibutuhkan oleh teman-teman yang mengalami PHK itu adalah dia punya bekal untuk dia bisa survive
dia dan keluarganya, makanya ada cash benefit. Yang dibutuhkan oleh teman-teman yang mengalami putus hubungan kerja itu adalah bagaimana dia punya kesempatan untuk bisa bekerja. Yang jika pekerjaan yang lama dia tidak mungkin kembali pada pekerjaan yang lama, pindah kepada pekerjaan baru yang membutuhkan skill dan kompetensi baru, maka dibutuhkan skill dan reskilling dan upskilling atau reskilling. Kemudian yang dibutuhkan adalah bagaimana dia bisa bekerja dengan terbukanya akses pasar kerja yang dibuat oleh pemerintah. Enggak, tapi tidak menjawab bagaimana memastikan perusahaan memastikan perusahaan tentu saja ketentuan sanksi yang memaksa perusahaan untuk ada sanksinya. Ada nanti sanksinya diatur. Jadi ketentuan sanksi akan diatur sebagaimana ketentuan Undang-Undang 13 2003. Jadi kalau seandainya nanti si pegawai ini tidak dibayarkan, mereka bisa melaporkan? Ya pasti bisa. Nah, dari dulu kan ya bisa. Dia bisa. Nah, yang di samping jadi satu nanti akan law enforcement-nya akan ditegakkan. Kemudian pemerintah juga menyiapkan cash benefit-nya melalui program JKP. Jadi semua lini ini kita jaga agar tadi sekali lagi prinsipnya adalah bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa pesangon itu betul-betul diterima yang menjadi hak. Jadi memang betul diturunkan, tapi dipastikan dibayar dibandingkan itu besar tapi tidak terbayar gitu maksudnya. Kira-kira begitu. Artinya nanti akan ada law enforcement ya ketika perusahaan ada tidak membayar. Ada law enforcement dan ada jaminan kehilangan pekerjaan melalui program JKP tadi. Oke. Berarti kita akan ini kita nggak bisa menilai sebelum kita melihat apa yang terjadi ke depannya gitu Bu ya. Iya, ini Mas Dedi, beri pemerintah waktu untuk berikhtiar. Kita yang namanya pemerintah kan harus berusaha ikhtiar ya, berusaha mencari yang terbaik. Tentu saya mau sampaikan prinsip yang saya pegangin juga sebagai orang NU itu ada kaidahnya begini, Mas Dedi. Al-muhafadzatu al-qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi ambillah yang baik, pertahankan yang baik, dan ambillah sesuatu yang lebih baik yang memberikan kemaslahatan. Jadi Undang-Undang 13 2003 dinamika ketenagakerjaan sedemikian rupa, maka hal yang baik yang sudah diatur di Undang-Undang 13 itu kita pertahankan, tapi kita mengambil prinsip-prinsip baru, ketentuan-ketentuan baru yang lebih baik lagi. Ibu berani mengatakan bahwa ini pasti lebih baik? Ya, salah satu contoh. Ini ikhtiar. Kan berusaha ikhtiar. Tentu kan ini pemerintah ketika melakukan ini kan berdasarkan kajian, Mas Dedi. Misalnya kajian, kita ternyata kenapa tidak implementatif? Karena tidak ada kemampuan ke pengusaha untuk membayarkan itu. Kenapa tidak mampu? Ya karena kemampuan ini kan juga kemampuan rata-rata perusahaan di dunia juga. Ya semuanya lagi nggak hanya karena COVID sih. Kemampuan perusahaan untuk pesangon yang sebesar ini kan memang tidak di atas rata-rata pesangon pada umumnya negara kan. Dan nyatanya memang tidak. Gitu. Nyatanya memang kita tidak mampu. Buktinya tadi yang saya sampaikan tadi. Oke. Kita bicara tentang PHK. Di sini juga dikatakan PHK difokuskan. Mas Dedi, ikhtiar itu meskipun itu ikhtiar baik itu dapat pahala 1. Ikhtiar itu dapat 1 pahala. Dia kemudian dia akan ditambah pahalanya ternyata ikhtiarnya itu efektif seperti yang dikehendaki. Jadi sebenarnya kita harus melihat dulu jalannya seperti apa, intinya seperti itu. Artinya berilah kesempatan bagi pemerintah untuk berikhtiar, berusaha, memberikan yang terbaik gitu. Oke. Ini menarik nih, Ibu mengatakan berikan kesempatan untuk pemerintah ya, berikan kesempatan untuk pemerintah gitu. Cuman kan memang sekarang ini segala sesuatu pasti akan terjadi benturan-benturan. Apalagi di masa COVID seperti ini kan pemerintah, ini maaf nih Bu, saya harus ngomong sama Ibu. Saya merasa saya kenal sama Ibu, saya kenal juga dengan beberapa menteri juga. Soalnya kadang-kadang itu dari pemerintah dan aturan tiba-tiba berubah-berubah terus. Kita tahu lah pada saat COVID, nanti begini, nanti berubah, nanti apa. Di atas itu juga bingung. Jadi masyarakat kita juga bingung. Ini pemerintah bener nggak nih? Nanti berubah lagi. Masyarakat tuh jadi ini maunya kemana ya?
Kemarin kan PSBB tiba-tiba orang-orang larinya ke tempat lain. Wah, ada ini buka, wah ada apa buka. Pengajian nggak boleh, tapi demo boleh gitu. Demo emang boleh? Lah, demo itu Mereka maksa Mas Didi, bukan dibolehin. Mana? bukan boleh ya? Mereka maksa. Makanya itu saya nanya, masa nggak kepikir bakal ada Mereka demo? maksa. Oh. Kalau saya sih mengajak mereka, itu bukan jalan yang efektif. Duduk bersama. Tapi saya rasa kayaknya kemarin pada saat demo itu juga disusupi lah harusnya. Kayaknya kalau buru-buru tidak seperti itu, pelajar-pelajar nggak seperti itu. Menurut Ibu gimana? Saya ingin mengapresiasi nih Mas Dedi kepada teman-teman buruh. Ternyata dalam report saya lah paling enggak, yang terreport di saya, teman-teman buruh melakukan turun ke jalan dengan tertib. Mereka ada yang beberapa serikat pekerja datang ke Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan aspirasinya, kita terima, kita dialog, setelah itu pulang. Dan saya lihat beberapa daerah juga hal yang sama. Saya berharap teman-teman buruh kalau memang itu menjadi pilihannya untuk turun, padahal kita juga masih membuka ruang untuk dialog. Jika memang terpaksa harus turun, ya turun dengan tidak anarkis, dengan ingat sih, kalau saya sih selalu mengingatkan ya ini masih COVID, ini belum ketemu ininya, vaksinnya. Mau gimana caranya kita kalau demonya berdekatan tanpa masker kayak begitu? Gimana? Masalahnya Bu, di sini tertulis di satu berita, Kapolda Metro Jaya boleh demo asal tertib. Saya tidak tahu ya itu, tapi demo sih adalah hak. Pemerintah sudah menyampaikan bahwa ingat ini sekarang lagi COVID. Ya, berarti disarankan tidak sebenarnya? Sangatlah. Nah ini dia, karena di sini menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa diperbolehkan berdasarkan undang-undang. Ya memang sih, tapi kan kalau PSBB ini apakah kemarin tuh boleh apa enggak, itu yang harusnya kita tanya. Tapi itu bukan saya yang harus jawab ya. Oke. Saya tidak akan membebankan Ibu dengan itulah ya. Sudah tapi banyak beban saya. Iya, saya tahu. Saya tahu. Saya tuh mau nanya aja kasihan. Enggak sih. Tapi kan Ibu harus ya dong. Emang kelihatan gimana? Enggak kan? Enggak. Tapi di sini PHK kan juga akhirnya orang mengatakan bahwa PHK ini ternyata terus diberikan kekuatan lebih buat perusahaannya. Kayak misalnya ada penggabungan perusahaan boleh melakukan PHK, efisiensi boleh melakukan PHK, ada di sini tulis sakit berkepanjangan boleh di PHK. Jadi perusahaan boleh melakukan PHK lebih besar lagi dibandingkan dulu. Kalau saya sih tidak terlalu memasalkan hal itu, karena kalau memang ada penggabungan, this is normal. I think this is what happened. Saya kira ini dulu Mas Billy, ketentuan tentang syarat-syarat PHK itu tetap mengacu Undang-Undang 13 2003 dan mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu patokannya. Jadi ada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus diakomodasi melalui Cipta Kerja. Detailnya tentu saya ini ya, tapi prinsip umum itu yang disepakati. Saya setuju. Kalau itu saya tidak tahu memusingkan, karena maksud saya juga mengerti sebagai sebuah perusahaan pasti ketika ada kalau tidak jalan ya gimana lagi, apalagi COVID kemarin kita sempat ngobrol kan Bu, PHK bayar aja nggak bisa kok, kita mau gimana lagi gitu. Karena ada situasi tertentu. Tapi yang paling diserang di sini kan sebenarnya adalah kerja kontrak. Ibu tahu dong ya. Nah, sekarang katanya orang kerja kontrak itu bisa jadi lama. Kalau dulu itu kan 2 tahun ya. Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya pekerja maksimal dilakukan 2 tahun, bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang dalam waktu 1 tahun. Nah, sekarang pasal tersebut tidak ada batasan aturan seorang pekerja bisa dikontrak. Artinya seseorang bisa jadi pekerja kontrak. Ini Ibu udah tersenyum-senyum, dia lagi punya jawaban kayaknya nih ya. Ya gimana Mas? Kok banyak. Artinya seorang bisa kerja kontrak seumur hidupnya, dia tidak akan menjadi pegawai tetap. Dan ini merugikan sekali untuk para pekerja. Saya jawab ya. Iya. Yang pertama tentang PKWT, pekerjaan waktu kerja tertentu. Disebutnya PKWT kalau teman-teman menyebutnya biasanya kerja kontrak. Satu, bahwa ketentuan tentang PKWT itu tetap diatur
sebagaimana ketentuan Undang-Undang 13/2003. Oke. Itu satu prinsip dulu. Jadi apa sih yang diatur itu? Saya akan lihat pasalnya. Tuh kok ketawa, Mas? Saya membayangkan hidup Anda berapa hari. Iya nggak sih? Ya, yang pertama nih, Mas. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Oke. Kemudian perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Itu Kemudian di pasal yang lain dijelaskan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu banyak banget tertentu. pekerjaan yang saya nggak ngerti. Saya langsung nggak ngerti. Harus saya jelaskan nih, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Oke. Yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Iya, tidak. Oke. Ya, kemudian pekerjaan yang sifatnya musiman. Oke. Kemudian Tender-tenderan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau perjajakan, atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Ini pasal yang lama ya? Iya, pasal yang lama. Pasal yang lama. Pasal yang lama. Tapi di sini yang saya baca, yang saya dapatkan adalah kalau dulu 2 tahun maksimal. Dengerin dulu dong. Oh ya, oke. Perjanjian kerja untuk kan waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Oke. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebut saya tadi, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, dan kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu akan diatur dengan peraturan pemerintah. Bu, maaf ya. Nih. Saya bukan ngetawain Ibu. Saya merasa goblok. saya bingung tadi itu. Kan maksudnya apakah tidak ada kata-kata maksimal 2 tahun di sana? Memang tidak ada, tapi jenis-jenisnya akan diatur. Kan tadi sudah saya jawab. Sifat, jenis, pekerjaan, jangka waktu, batas waktu perpanjangan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Info yang saya dapat di Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja maksimal dilakukan selama 2 tahun. Ya, di Undang-Undang 13 memang diatur. Kalau tidak diatur di sini dan kemudian diperintah di peraturan pemerintah, artinya tetap diatur. Tapi pengaturannya di peraturan pemerintah. Kenapa di peraturan pemerintah, Mas Dedi? 1, dinamika ketenagakerjaan itu sangat luar biasa kan. Kalau kemudian batas waktu, jangka waktu, batas waktu perpanjangan kita atur di undang-undang, kita khawatir tidak bisa mengikuti irama dinamika itu. Sehingga kalau diatur di peraturan pemerintah itu punya kekuatan hukum. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah itu di bawah undang-undang. Apalagi kemudian kita sudah bersepakat bahwa konten atau substansi peraturan pemerintah itu kita mengundang stakeholder dulu sampai. Karena kita emosi. Mengundang stakeholder untuk merumuskannya. Tapi, dan ini dulu. Oke. Praktek di beberapa negara, pengaturan lebih teknis tentang PKWT ini itu banyak yang tidak diatur di undang-undangnya. Kenapa? Ini merespon dinamika ketenagakerjaan yang sangat dinamis. Tapi apakah di peraturan pemerintah nanti ada maksimal 2 tahun? Apa sudah tidak ada? Ketentuan itu akan kita turunkan di peraturan pemerintah. Nanti
apakah seperti itu atau apakah ada apa tidak, pasti ada ketentuannya. Berarti yang diprotes benar dong, Bu. Jangan gitu dulu dong. Oh ya. Satu, ruang untuk merumuskan itu kan kita sudah sepakat bersama dengan stakeholder tenaga kerjaan. Teman-teman pekerja, teman-teman pengusaha, kita sudah sepakat. Ini kita turunkan di peraturan pemerintah, kita atur lebih detailnya di peraturan pemerintah. Saya sih sebenarnya ngerti, maksudnya Bu Ida tuh saya ngerti. Saya nggak ngerti mana, Mas? Bukan, maksudnya gini, saya ngerti kalau misalnya dalam pekerja kontrak kadang-kadang kan ada yang memang ya memang belum cukup, misalnya dia 2 tahun memang harus nambah baru, itu saya ngerti. Itu dinamika usaha namanya gitu. Jadi saya ngerti tentang hal tersebut. Cuman bagi pekerja ini kan mereka merasa bahwa cita-citanya adalah jadi pekerja tetap, sekarang jadi akhirnya bisa aja seumur hidup nggak jadi pekerja tetap dong, Bu. Tadi kan saya sudah jawab. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, artinya otomatis bisa menjadi pekerja tetap. Kalau ternyata pekerjaannya itu belum selesai. Jadi diperjanjikan misalnya 2 tahun selesai, ternyata nggak selesai, maka otomatis jadi pekerja tetap. Iya, di sini masih ketentuan itu masih ada di undang-undang ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ketentuan yang diatur di Undang-Undang 13 kita adopsi lagi. Apakah nanti rakyat tidak akan, ini permainan kata-kata ini? Ini bukan permainan kata-kata, ini undang-undang yang Undang-Undang 13 bunyinya begitu. Nah, kalau semuanya berpacu pada Undang-Undang 13, kenapa harus ada Undang-Undang Cipta Kerja? Jadi ribut, Bu, itu demo di jalanan, saya nggak bisa kemana-mana. Gimana sih, Mas? Tadi kan saya bilang, yang bagus dari Undang-Undang 13 kita pertahankan. Yang tuh ditambahkan. Apa yang baru di Undang-Undang Cipta Kerja soal PKWT? Oke. Yang baru nih. Ya, kalau gitu buat apa Undang-Undang Cipta Kerja ini? Aduh, sampai aku petir. Jadi gini, Mas, yang baru kita ingin memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja tetap atau pekerja kontrak. Kalau disebut PKWT kan bingung. Apa jaminannya? Jaminannya, pekerja kontrak itu harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama seperti pekerja tetap. Itu dulu nggak ada? Nggak ada. Oh, bagus nih. Yang kedua. Kenapa Ibu nggak ngomong itu dari tadi? Nah, aku biar sama emosi dulu. Yang kedua, Mas. Yang kedua. Pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak berhak mendapatkan kompensasi jika selesai masa kerjanya. Oke. Kompensasi? Jadi, kompensasi dalam bentuk ini akan diatur ya. Kira-kira ya, nanti diatur, sudah dirumuskan sih. Pekerja 1-12 bulan ketika dia setelah selesai pekerjaannya dihitung mendapatkan kompensasi pesangon 1 bulan gaji. 1 bulan gaji. Jadi kalau misalnya dia kerja 3 tahun kira-kira ya, dia kira-kira mendapatkan 3 bulan kompensasi. Itu dulu nggak ada? Nggak ada. Jadi dulu pekerja kontrak itu selesai kan tidak ada perlindungannya, tidak mendapatkan perlindungan yang banyak. Dia tidak mendapatkan JKK-JKM, tidak mendapatkan itu terutama JKK-JKM. Padahal itu kan sangat berisiko ya. Kecelakaan kerja itu sangat dimungkinkan terjadi. Ya. Jadi itu sebenarnya ada hal-hal yang menguntungkan ya. Contohnya ada pesangonnya lagi, ada hal menguntungkan. Ya, jadi Mas Dedi ingat prinsipnya. Yang baik dari Undang-Undang 13 2003 kita pertahankan. Hal baru yang lebih baik kita atur di Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu kenapa ada ribut cuti hamil dan sebagainya kemarin itu? Ya tadi kan saya udah bilang, membaca undang-undang ini, sekali lagi nih saya ngomong-ngomong, kalau tidak diubah, tidak dihapus itu masih. Kalau gitu Bu, sosialisasinya kurang kemarin pemerintah itu. Ya, maksud saya begini. Maksud saya begini. Sosialisasi memang dilakukan oleh pemerintah. Dan kami akan terus melakukan sosialisasi. Sebenarnya ketika prosesnya bukan kita sosialisasikan ya. Saya kira terima kasih lah kita akan terus melakukan itu.
Ya karena maksudnya ya supaya rakyat kita juga, karena katanya banyak hoax yang kesebar. Bener nggak sih ada yang nyebar hoax ditangkap tuh, bener nggak sih? Ibu tahu nggak? Saya mendengar begitu. Ya kan, katanya penyebaran hoax disebar kemana-mana sampai akhirnya ada yang ditangkap. Aduh, nah ini dia. Oke. Kok napas panjang? Saya aja nggak napas, Pak. Ini saya baca Bu ya, pakar hukum tata negara. Nih, saya nggak tahu nih benar apa enggak, saya disclaimer dulu benar apa enggaknya ya. Pakar hukum tata negara Abdul Fikar menjelaskan, sepanjang dalam undang-undang baru tidak terdapat pembatalan, maka aturan yang lama masih berlaku. Oke. Beliau mengatakan undang-undang lama menjadi gugur apabila undang-undang baru mengubah dan menghapus ketentuan tersebut. Kan seperti yang saya sampaikan tadi, Mas. Artinya ada aturan-aturan baru yang dibuat yang menggugurkan aturan yang lama ya? Iya. Ada. Salah satunya apa, Bu? Ya begini. Pesangon contohnya. Oke. Pesangon kan di situ di undang yang lama 32. Ya. Nah, ketentuan yang barunya 25. Itu contoh. Ya itu, banyak sih. Ya banyak, salah satunya itu. Itu yang akhirnya diprotes sebenarnya. Waduh. Nah, ini Ibu berpikir nggak bahwa ini sebenarnya rakyat itu lagi stres, pekerjaan nggak ada, susah makan, dan tiba-tiba ini dikeluarkan nih menjadi masalah sebenarnya, Bu. Saya tahu bukan harusnya bertanya pada Bu Ida sebenarnya. Saya mau tanya sama Bu Ida tentang ini aja karena ini tugas Bu Ida. Cuman saya dari tadi tuh belum terjawab bahwa kok nggak nunggu dulu gitu loh. Ya memang bukan tugas Anda menjawab sih, Bu. Saya juga bertugas jawab. Oh iya, oke, baiklah. Begini Mas Dedi, kan saya sampaikan tadi. Kita punya beban yang cukup besar. Beban kita ini pengangguran kita sebelum COVID itu 6,9 juta. Karena COVID, yang terdampak COVID-19 ini, yang Mbak Idris di Kementerian Kerjaan itu 2,1. Yang kira-kira yang tidak terdaftar kira-kira 3 sampai 3,5 juta yang terdampak COVID-19. 6,9 tambah 3,5 lah. Kemudian angkatan kerja baru kita itu setiap tahunnya 2,4 sampai 3 juta. Mereka butuh lapangan pekerjaan. Mereka butuh bekerja. Yang kena COVID ini, Mas Didi kan tahu, perusahaan yang tidak bisa berproduksi lagi dan tutup kan banyak. Makanya di sini UMKM dimudahkan. Dan banyak kan. Ya. Nah, saya kira semua pemerintah di negara-negara ini berusaha bagaimana caranya agar keluar dari problem yang sangat serius ini. Dalam kondisi kita tidak ada COVID saja, kita ini persaingan ekonomi global kita sungguh sangat luar biasa. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan strukturisasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa yang menjadi kita ingin yang kita pikirkan itu nggak hanya yang sedang bekerja ini, Mas Dedi. Yang akan bekerja nanti. Yang sedang menunggu untuk bisa masuk pasar kerja itu 12 sampai 13 juta. Itu warga negara Indonesia. Bu, mereka harus didengarkan aspirasinya. Kalau Ibu Ida mengatakan seperti itu, apa tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya memungkinkan outsourcing nanti dari luar untuk kerja? Kan kita butuh kerja, tapi outsourcing sekarang boleh kerja jadi pekerja. Nah, saya mau jelaskan dulu, Mas Dedi. Oke, saya minum dulu ya, Bu ya. Senang nih ngomong Bu Ida nih. Pemerintah harus melakukan reformasi struktural. Kenapa? Agar struktur ekonomi kita bisa mendorong pertumbuhan kita menjadi lebih dari 5 yang sekarang ini kan beberapa tahun ini stuck di angka 5. Kita ingin agar naik ke di atas itu. Kita ingin dari mana sih sesungguhnya? Banyak orang yang mengatakan undang-undang ini karpet merah buat investasi asing. Sebenarnya tidak. Undang-undang ini kan bagaimana membangun iklim berusaha yang kondusif, sehingga dengan iklim usaha yang kondusif itu
akan tercipta lapangan kerja yang menjawab 13 juta orang yang masih menunggu lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita tidak melakukan transformasi ini, lapangan kerja itu akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Padahal kita punya beban, Mas Dedi, bagaimana lapangan kerja itu bisa datang karena ternyata angkatan kerja kita ini tingkat pendidikannya rendah. 85% SMA ke bawah, 56% pendidikannya SMP ke bawah. Dengan tingkat produktivitas kita ini, Indonesia itu produktivitasnya 74,4, di bawah rata-rata ASEAN. Ini pekerjaan. Jadi mau tidak mau memasukkan pekerja asing. Loh, salah lagi. Bagaimana memberikan kesempatan kerja kepada mereka yang sekarang tidak punya asosiasi pengangguran? Apa hubungannya dengan membuka kesempatan untuk tenaga kerja asing bekerja tetap di sini? Enggak, bukan ini kok tenaga kerja asing. Ini outsourcing. Kok jauh sekali sih, Mas? Tadi saya nanya tentang outsourcing yang bisa bekerja di Indonesia itu. Sebentar dulu, saya jawab dulu. Tadi kenapa kok pemerintah ini bikin undang-undang ini? Ini problemnya, Mas Dedi. Sehingga dari mana sih investasi itu datang? Investasi itu bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam. Kita di undang-undang ini jangan dilihat klaster ketenagakerjaan. Klaster yang lain, bagaimana UMKM kita dipermudah, nggak perlu lagi izin, cukup beritahu saja. Kemudian sertifikasi halal untuk UMKM kita itu gratis, dibayar oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Izin itu sekarang dipermudah. Kalau itu iya, saya setuju. Itu salah satu cara membangun iklim investasi yang kondusif. Setuju saya. Jadi yang dikeluhkan adalah birokrasi yang gemuk, kemudian regulasi yang obesitas, kemudian tumpang tindih peraturan, kemudian banyaknya pungli. Itu salah satu. Kemudian pengolahan ketenagakerjaan yang perlu ditata lebih baik lagi. Itu salah satu cara sehingga kemudian pemerintah mengatur dalam satu bus yang disebut Omnibus Law Cipta Kerja. Udah, ini sudah selesai. Udah, itu saya ngerti, Bu. Terus apa? Nah, tapi kan orang ributin outsourcing, akhirnya sekarang jadi pekerja tetap. Akhirnya pekerja Indonesia tidak bersaing dengan pekerja-pekerja luar. Nah, saya sih tahu jawabannya, tapi Mas. Tapi kan Anda yang bertanggung jawab. Iya, saya menjawab. Apalagi sekarang menjelaskan tentang TKA. Iya, TKA jadi merebut pekerjaan-pekerjaan orang yang ada di Indonesia. TKA itu pengaturannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang 13 2003. TKA itu hanya boleh pada jenis pekerjaan dan waktu tertentu. Tapi bisa jadi pekerja tetap? Tidak bisa dong. Kemudian TKA itu harus mensyaratkan transfer of knowledge dan harus menyediakan tenaga kerja Indonesia sebagai pendampingnya. Itu. Jadi apakah ini untuk membuka usaha-usaha dari luar untuk masuk ke Indonesia juga? Kan mereka biasanya kan kalau company dari luar ketika masuk ke Indonesia mereka mau naruh orang-orang mereka di sini kan. Dia hanya boleh pada jabatan-jabatan tertentu dan waktu tertentu. Dibatasi waktunya? Dibatasi waktunya. Saya mau jelaskan di undang-undangnya. Dibatasi waktunya ya? Biar lebih yakin. TKA. Oke. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Ketentuan sebagaimana itu tidak berlaku bagi direksi atau komisaris dan seterusnya. Kemudian pegawai diplomatik tentu tidak diatur ya. Saya mau masuk pada sini.
tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Jadi mereka hanya berapa tahun gitu terus pulang? Itu diatur di peraturan pemerintah. Ada maksimalnya? Ada maksimalnya? Saya mesti pastikan, tapi itu ketentuan itu diatur di peraturan pemerintah. Dan sebenarnya dulu Perpres, kita lebih angkat dalam peraturan pemerintah, lebih tinggi status hukumnya dalam peraturan pemerintah, biar lebih memiliki kekuatan hukum. Ini juga diatur di Undang-Undang 13 2003. Oke. Nah, oke. Saya ngerti sih. Kalau saya sebenarnya itu saya ngerti karena dari zaman dulu juga saya pernah kerja juga di satu perusahaan dan GM-nya bule sama berapa tahun dan gitu diganti oleh orang Indonesia. Kayak sekolah juga kan ada kepala sekolahnya masih bule terus ganti orang Indonesia untuk kapasitas-kapasitas yang mungkin di Indonesia nggak bisa gitu ya, atau butuh belajar kan kadang-kadang ada teknologi baru atau yang kita harus belajar ya transfer of knowledge artinya itu sih saya ngerti. Nah, Ibu sekarang dengan adanya ini apakah tadi sudah dikatakan bahwa ini ikhtiar gitu ya, apakah yakin bahwa ini akan membantu perekonomian Indonesia dengan menciptakan Omnibus Law ini atau menciptakan apa? Karena saya melihat bahwa sebenarnya dengan pasal 13 yang dulu itu tidak terlalu jauh beda sebenarnya kalau ini diterangkan. Salah dong. Saya mau bacakan, Mas. Di Undang-Undang 13 ini, maaf. Di RUU Cipta Kerja ini ada ketentuan umum. Di bagian ke-1 umum menyebutkan bahwa dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi, maka undang-undang ini mengubah ketentuan atau ini menjelaskan tentang maksud dari melakukan revisi penyempurnaan undang-undang ketenagakerjaan, misalnya ada 4 undang-undang yang diatur di sini. Yang di-state di sini adalah ekosistem investasi itu membutuhkan penguatan perlindungan dan membutuhkan peran dan kesejahteraan buruh. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin membangun ekosistem investasi, maka kesejahteraan, perlindungan itu harus diberikan. Dan undang-undang ini lebih memberikan perlindungan. Mana? Tadi kan itu mana undang-undang? PKWT, PKWTT harus mendapatkan perlindungan yang sama. Ada kompensasi bagi PKWT. Ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu satu yang tidak diatur di Undang-Undang 13 2003. Berarti yang akhirnya kemarin ribut-ribut cuti hamil dan sebagainya tidak ada tuh, apapun yang tidak ada artinya tetap mengikuti ya? Betul. Nah kalau gitu menurut Ibu kenapa terus tiba-tiba terjadi kekacauan seperti ini? Ini kan proses proses yang tidak biasa. Jadi proses legislasi yang tidak biasa. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak biasa. Karena biasanya kan hanya satu undang-undang direvisi atau disusun undang-undang baru. Ini kan menyusun 79 undang-undang dalam satu undang-undang. Jadi dan cara membacanya pun harus dengan seksama. Oke. Apakah menurut Ibu Ida ini urgent untuk dilakukan secepat ini? Tadi saya sudah katakan, kita ini mendesak, Mas. Kalau enggak, kita bagaimana ngasih kesejahteraan kepada teman-teman yang sedang bekerja, atau kita memberikan pekerjaan kepada yang nganggur tadi. Jadi hal baru yang kita yakini bahwa itu membawa kebaikan
harus berani melakukan terobosan itu. Kalau pemimpin nggak berani melakukan terobosan, saya kira kita akan terjebak terus dalam kondisi yang seperti ini terus. Cita-cita Pak Jokowi kan udah sangat jelas waktu beliau dilantik menjadi presiden yang periode yang kedua 20 Oktober yang lalu, bahwa kita ingin Indonesia maju 2045. Indonesia maju 2045 yang mengantarkan Indonesia menjadi negara satu di antara 5 negara terbesar dunia. Dengan kira-kira kemiskinan itu mendekati 0%. Itu kan butuh terobosan, Mas. Tidak gampang memang. Pasti ada pro kontra. Jadi saya kira ini ikhtiar. Tentu ikhtiar itu membutuhkan banyak effort ya, saya kira, dan membutuhkan kita untuk terus meyakinkan seluruh masyarakat bahwa ini adalah ikhtiar pemerintah untuk mencapai cita-cita mulia tadi. Baik, saya mau tanya pribadi aja soal tentang Ibu Ida. Ibu Ida dibully nggak, Bu? Ini resiko. Resiko ya. Jadi banyak Bu. Menyenangkan semua orang itu tidak gampang. Okay. Jadi ya tidak gampang menyenangkan semua orang. Jadi ya resiko sebagai sebuah jabatan. Kalau saya sepanjang saya meyakini bahwa saya bekerja dengan keyakinan bahwa ini adalah ikhtiar untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang di state di undang-undang ini, resiko dibully itu saya terima sebagai sebuah resiko jabatan. Sebagai sebuah resiko jabatan. Ibu tahu bahwa UMKM, pabrik dan sebagainya sekarang berantakan karena pandemi. Banyak yang tutup juga, semua karena pandemi, bisnis banyak yang tutup. Lalu keluarlah Cipta Kerja ini. Kapan kita, kerjaannya dari mana gitu? Mereka juga nggak punya kerjaan karena perusahaan tutup, pemain PSBB semua tutup. Kapan kita bisa balik ya, Bu? Nah, pemerintah sebenarnya dalam kondisi seperti ini kan tidak diam. Pemerintah mengalokasikan 695,2 triliun untuk itu, yang konsentrasinya lebih diprioritaskan pada penanganan kesehatan. Di luar itu untuk pemulihan ekonomi. Mereka teman-teman kita yang di PHK, ada program kartu prakerja. Teman-teman yang sedang bekerja sekarang, yang eksis bekerja, tapi berkurang pendapatannya, atau mungkin hilang, tapi belum di PHK. Pemerintah memberikan subsidi upah buat teman-teman. 12,2 juta yang sudah kami salurkan untuk teman-teman yang sedang bekerja. Yang sedang bekerja? Iya. 600.000 tiap bulan selama 4 bulan sampai Desember. Awalnya kita mentargetkan 15,7, tapi ternyata kemudian data yang ada yang memenuhi persyaratan itu ada 12,4, dan sekarang sudah batch kelima, tinggal ada beberapa teman yang persyaratannya tidak terpenuhi, kita kembalikan, kita tunggu agar memenuhi persyaratannya. Uangnya tidak kita kembalikan ke kas negara, kami tunggu semua persyaratan bisa dipenuhi. 98% sudah, sekarang mungkin lebih 98 something lah ya, itu sudah tersalurkan kepada teman-teman yang bekerja. Kami tidak diam, Mas Dedi. Kami tahu betul, kami merasakan sendiri. Saya datang ke teman-teman pekerja yang mengalami kondisi sulit sekarang ini. Teman-teman pengusaha mengalami hal yang sama. Semua kondisi tidak ada yang menginginkan. Pengusaha tidak ingin, pekerja juga tidak ingin. Ya. Seniman juga kena banyak sekali. Oh gitu ya. Iya, saya juga. Oke, terakhir kali Bu, mungkin prediksi Anda lah Bu, Anda kan Menteri Tenaga Kerja. Prediksi Anda, bisa balik nggak sih ekonomi kita Bu? Insya Allah. Kalau insya Allah nih, kira-kira menurut prediksi Ibu berapa lama untuk bisa balikin? Sebenarnya Mas, recovery tentu akan dilakukan 2021 ya. Jadi tahun 2021 itu adalah recovery ekonomi. Jadi ini bukan persoalan yang gampang. Semua negara mengalami. Tapi pemerintah tidak mau kalah dengan COVID-19 ini. Jadi kalau dilihat di data yang ada, Indonesia ekonominya bukan yang jatuh terjerembabnya dalam, bukan. Indonesia juga bukan negara yang tidak serius dalam penanganan kesehatannya. Jadi saya kira Pak Presiden kan
menjaga keseimbangan antara gas dan rem itu saya Susah kira. tuh ya. Susah sekali itu. Ya, kami sih meyakini bahwa kita bisa kembali, apalagi kemudian kita sedikit ada kepastian akhir November Desember ini vaksin juga sudah mulai datang ke Indonesia, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan, kelompok-kelompok yang berdekatan langsung, bersentuhan langsung dengan misalnya tenaga kerja, tenaga kesehatan, itu kan mereka bersentuhan langsung ya. Dengan keyakinan bahwa vaksin akan ada dan kita bisa pelan tapi pasti memulihkan kondisi ekonomi, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita akan kembali. Ya kita tidak bisa tahu kapan ya, tapi ya kita usahakan semaksimal mungkin. Iya, ikhtiar terus-menerus tanpa henti. Bu Ida, terima kasih banyak udah ada di sini menjawab berbagai macam pertanyaan. Nah ini mungkin kalau masih punya banyak pertanyaan, sebenarnya bisa, dan ini terbuka, semuanya terbuka. Ya namanya debat, kritik dan sebagainya itu normal gitu ya. Tapi yang disayangkan adalah jangan adanya tindakan anarki di jalanan. Ya kayak kemarin ada bakar-bakaran dan sebagainya. Saya juga nggak tahu tuh yang bakar juga siapa. Kayaknya juga nggak ada. Mungkin yang bakar juga nggak tahu urusannya apa gitu. Cuma datang bakar doang gitu, pulang ya. Tapi Indonesia lagi dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan bisa ngasih tahu juga. Nah jangan ada hoax juga. Lebih baik berdebat langsung. Ada kok tempat-tempat untuk mendebat langsung tuh ada gitu ya. Jadi jangan bikin hoax. Kalau ini saya khawatir tentang hoax ya. Karena hoax seperti ini di masa teman-teman lagi lapar, kalau dikasih hoax yang mengancam kehidupan mereka, akhirnya jadi anarki gitu loh. Mengerti. Iya, makanya dari kemarin juga teman-teman banyak yang minta ngomong ke saya, coba ngomongin tentang RUU Cipta Kerja. Saya tidak mau ngomong sama sekali, karena menurut saya kalau saya nggak ketemu orang yang tepat untuk ngomong, saya sendiri juga nanti salah gitu kan. Jadi memperpanjang hoax gitu. Makanya lebih baik saya tanya langsung aja, ini gimana nih, bener apa enggak gitu dengan orang yang tepat. Bu Ida, sehat selalu ya. Sehat selalu. Saya tahu Anda stres belakangan ini. Dari sejak pandemi, stres. Pasti tambah stres. Tapi sehat selalu, mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa ya seenggaknya membuka masyarakat kita seperti apa yang sebenarnya terjadi. Dan again, kalau misalnya mereka mau mendebat atau mereka masih nggak setuju, harus kemana mereka, Bu? Masih ada ruang. Satu, kita punya mekanisme review undang-undang melalui melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ini bersyukur negara yang sumbatan seperti ini bisa diatasi dengan melakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Selebihnya saya tetap mengundang terutama stakeholder ketenagakerjaan, kita duduk kembali, kita rumuskan. Akan dilakukan lagi tuh, Bu? Akan kami lakukan. Kita akan duduk kembali untuk merumuskan peraturan pemerintah. Pilihlah ini sebagai alternatif untuk mendialogkan hal-hal yang masih dirasa belum seaspiratif yang teman-teman inginkan. Ya, Bu Ida, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.